Caranya apa? Ya ini, wal yu'minu bi. Ya kita berusaha untuk iman, karena dengan iman nanti terus dapat hidayah. Ya itu. Meskipun hidayah wewenang Allah. Ahli sunnah wal jamaah itu tengah-tengah antaranya qadariyah jabariyah. Kita ini ahli sunnah wal jamaah. Kalau qadariyah itu menganggap semua berdasarkan usaha kita kalau qadariyah. Jadi kayak hidayah ini, kalau orang qadariyah menganggap hidayah itu bukan ya semata-mata dari Allah. Jadi hidayah itu ya kalau kita berusaha nanti kita dapat hidayah, itu kalau qadariyah. Tapi kalau jabariyah kebalik. Kalau jabariyah itu manusia bagai wayang. Kita nggak punya apa-apa, semuanya dari Allah. Kita nggak punya apa-apa. Ini jabariyah. Nah, tapi kita di tengah-tengah, moderat, di tengah-tengah. Di tengah-tengah artinya bagaimana? Memang hidayah kita yakin murni hak Allah, tapi kita juga punya peluang untuk berusaha mendapatkan. Dalilnya mana? Ya ini. Wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Wal yu'minu, kamu imanlah. Ayo imano agar kamu mendapat hidayah. Jadi gitu. Jadi imannya itu sebagai usaha kita, hidayahnya sebagai wewenang dari Allah. Nah ini kita lanjut. Uhillalakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Iki rada seru iki. Paling wektune mentek iki. Uhilla dihalalkan lakum maring sira kabeh lailatas siyami ing dalem malam puasa apa arfasu jima bersetubuh. Bimaknal ifdoi kelawan maknane nekani utawa nekani iki maksudnya ya memasukkan itunya ke itunya itu. Ilanisa iku maring bojo sira kabeh bil jimai kelawan jima. Nuzila diturunake apa ayat nih uhilalakum nashon krana merevisi 5 maring hukum kana kang ana apa ma fi sadril islami ing dalem awal Islam min tahrimihi saking harame jima wa tahrimil akli lan harame mangan wa surbi badal isa ing dalem sakwise ngisa. Iki ceritanya ngene Pak. Dulu awal Islam orang kalau puasa Ramadan itu malamnya nggak boleh bersetubuh. Sebulan. Mulai tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 30 itu nggak boleh bersetubuh. Lah kok Sayyidina Umar, ini ceritanya begitu. Sayyidina Umar nggak kuat. Akhirnya delik-delik bersetubuh dengan istrinya. Setelah bersetubuh dengan istrinya, paginya nangis. Curhat ke Nabi. Nabi wah nggak kuat Nabi. Masa libur jima 1 bulan ngaji Nabi nggak kuat. Terus akhirnya setelah ba'da subuh itu curhat ke Nabi, ternyata sahabat yang lain begitu juga. Saya sama Kanjeng Nabi, saya juga nggak kuat. Ternyata semuanya pada nyolong-nyolong. Nah terus akhirnya turun ayat uhillalakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Di malam puasa dihalalkan untuk rofas, bersetubuh dengan istri ila nisaikum. Nanti alasannya begitu, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hunna perempuan atau nisa iku libasun menjadi pakaian lakum bagi kalian laki-laki. Lah wa antum kalian laki-laki iku libasun jadi pakaian lahunna. Ini begini dalam tafsirnya. Mengapa mendahulukan perempuan bagaikan pakaian laki-laki? Karena memang yang banyak butuh urusan jima itu laki-laki, Bu. Sekarang masuk pada fikihnya. Uhillalakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Iki bahasanu. Fikih. Uhillalakum lailatas siyam. Dihalalkan bersetubuh di malam lebaran. Di malam puasa. Malamnya puasa itu mulai kapan sampai kapan? Kriteria malam puasa itu mulai awal maghrib. Awal maghrib itu kan mulai awal malam puasa, mulai malam puasa sampai terakhir imsak. Imsaknya itu ya pokoknya di sini subuh ya. Ini subuh. Ya. Istilahnya ini fajar. Jadi malam puasa itu ini mulai awal maghrib sampai sebelum fajar. Ini namanya malam. Artinya fajar kurang 1 menit itu masih malam apa sudah fajar? Masih malam. Berarti jima kurang 1 menit fajar itu boleh. Aduse setelah fajar.
ya pas fajar. Lah ini makanya menjadikan hukum fikih bahwa puasa dalam kondisi junub itu tetap sah. Itu mengikuti ayat ini, Pak. Nah, ini istihad ulama ini luar biasa. Tapi kalau puasa dalam keadaan junub itu boleh. Pakai ayat ini alasannya, ya ini. Jadi ayat ini koyok saru mbah jima, tapi ternyata menggali suatu hukum yang menarik, hukum yang hebat. Hukumnya apa? Setubuh itu boleh di malamnya puasa. Lah malamnya puasa itu yang penting sebelum fajar. Lah sebelum fajar 1 menit itu kan juga masih dinamakan malam sebelum fajar. Berarti 1 menit sebelum fajar kalau bersetubuh ya monggo masih boleh karena masih malam, masih malam. Lah tengko baru lek wis imsak dibel kan ndang dijabut. Ojo diterusne. Enak iman-iman urung kelima. Iya. Jadi begitu. Gara-gara ayat ini ya ini. Malamnya kan mulai sebelum fajar. Ya ini tak gini kan. Jadi mulai awal maghrib sampai sebelum fajar itu namanya lail. Malam, lailatul siyam, malam. Berarti ya ini pokoknya di sini semuanya ini boleh bersetubuh. Kalau ini boleh bersetubuh berarti yo mandinya yo terus boleh setelah fajar. Berarti pas adzan subuh mandi. Mandi malam. Ayo alhamdulillah wis ngaji. Nah itu ya. Jadi gara-gara dulu saya pernah ditanya gitu Bu, saya itu masih bujang belum nikah, itu ditanya ibu-ibu muslimat, ditanya gimana Bu, bagaimana hukumnya junub. Nah jadi bersetubuh belum mandi terus keburu subuh, bagaimana puasanya? Ya sah. Dalilnya mana? Ya ini, karena waktu malam boleh jima, berarti mandinya setelah malam habis, berarti pas fajar. Itu hukum terkait fikih terkait mandi puasa. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan barokah manfaat ya.